Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Andi sudah siap untuk tidur. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, dia akhirnya bisa masuk ke dalam selimut yang hangat dan nyaman. Berharap segera terlelap dan masuk ke dalam mimpi. Tapi ternyata malam itu punya rencana lain. Ketika Andi mulai merasakan kantuk menyelimputinya, tiba-tiba dia terbangun oleh suara aneh dari pintu di depan rumahnya. Suara itu terdengar seperti ketukan pelan, hampir seperti seseorang mencoba memasukkan kode ke kunci pintu. Setiap angka yang dimasukkan mengeluarkan bunyi bip yang lembut tapi jelas terdengar di keheningan malam. Awalnya Andi berpikir mungkin itu adiknya yang baru saja pulang dari nongkrong dengan teman-temannya. Jadi dia tetap memejamkan mata dan mencoba kembali untuk tertidur. Namun, perasaan gak nyaman mulai merayap ke dalam hatinya. Setelah beberapa detik mendengar suara-suara itu, Andi membuka matanya. Dan di sanalah mereka, dua siluet hitam mengawasi dia dari dekat tempat tidur. Bayangkan betapa terkejutnya Andi ketika melihat dua sosok hitam berdiri di sana, dalam kegelapan malam. Jantungnya berdebar kencang, berdentum-dentum seperti genderang perang. Dia gak tahu harus berbuat apa. Andi mencoba meyakinkan diri bahwa ini mungkin hanya ilusi. Mungkin dia sedang mengalami kelumpuhan tidur. Tapi ketika dia menggoyang-goyangkan jari kaki dan tangannya, dia menyadari bahwa dia bisa bergerak. Ini bukan kelumpuhan tidur. Dia benar-benar terjaga dan dua sosok itu nyata. Dia mendengar bisikan-bisikan kecil dari mereka. Suara yang hampir gak terdengar tapi bikin bulu kuduknya merinding. Mereka berdiri di sana, mengawasi dengan intensitas yang menakutkan. Keduanya mengangkat tangan mereka, tampak siap untuk menangkap Andi. Pada saat itulah Andi tahu kalau dia harus melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, dia mulai meninju udara dengan marah, sambil berteriak memanggil seseorang. Gak tahu siapa yang dia panggil, tapi dia berharap seseorang bisa mendengar dan datang membantu. Kedua sosok itu semakin mendekat, jadi dia mulai menendang. Andi berjuang sekuat tenaga mencoba mengusir mereka. Akhirnya mereka sampai di tempat tidur. Andi bangun dari tempat tidur dengan nafas yang tersenggal-senggal. Ketika dia melihat ke sekeliling, mereka sudah gak ada. Rumah kembali tenang dan hanya suara detak jantungnya yang terdengar. Andi memeriksa seluruh rumah mencari tanda-tanda kehadiran mereka, tapi gak menemukan apa-apa. Orang tuanya yang mendengar Andi berteriak datang dan bertanya apa yang terjadi. Andi gak ingin membuat mereka khawatir, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk. Namun, perasaan takut itu gak hilang. Seminggu kemudian, Andi merasa sulit untuk tidur. Malam itu, dia hanya duduk di tempat tidur, mendengarkan suara pipa berdesir di rumah mereka. Suara yang biasanya terdengar biasa saja, namun malam itu terasa berbeda. Kedengarannya seperti berada tepat di atasnya. Andi gak berani membuka mata, takut apa yang mungkin akan dia lihat. Keesokan harinya, Andi merasa gak enak badan dan pergi ke dokter. Ternyata dia didiagnosis tertular COVID-19. Penyakit itu membuat Andi harus beristirahat total selama beberapa minggu. Selama masa itu, pikirannya terus kembali ke malam itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu hanya ilusi yang disebabkan oleh demam dan kelelahan, ataukah sesuatu yang lebih? Sesuatu yang melampaui batas-batas kenyataan yang kita kenal. Selama masa isolasi, Andi mulai melakukan riset tentang fenomena seperti yang dia alami. Dia membaca tentang kelumpuhan tidur, halusinasi hipnagogik, dan berbagai pengalaman mistis yang dialami orang-orang di seluruh dunia. Dia menemukan bahwa banyak orang juga mengalami hal serupa. Melihat sosok bayangan di malam hari, merasa diawasi, atau sekedar mendengar suara-suara aneh.
Beberapa mengaitkan dengan kondisi medis, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah tanda kehadiran makhluk gaib. Andi juga mulai merenungkan tentang kehidupan dan kesehatan mentalnya sendiri. Mungkin kejadian malam itu adalah alarm dari tubuh dan pikirannya, memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah dari tubuh dan perlu perhatian. COVID-19 hanya memperburuk keadaan, tetapi mungkin masalah sebenarnya sudah ada sejak sebelum dia didiagnosis. Selama berminggu-minggu, Andi mencoba memproses pengalaman itu. Dia berbicara dengan beberapa teman dekat dan keluarga tentang apa yang dia alami. Mereka memberikan dukungan dan mencoba membantu dia untuk mencari jawaban. Beberapa dari mereka menceritakan pengalaman yang serupa, yang memberikan dia sedikit ketenangan bahwa dia gak sendirian dalam mengalami hal ini. Andi mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stresnya, mulai dari meditasi, olahraga ringan, hingga menghindari penggunaan teknologi sebelum tidur, seperti HP. Semua itu membantu sedikit demi sedikit dan dia mulai merasa lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Namun, bayangan malam itu masih sering menghantui pikirannya. Meskipun dia telah berusaha untuk melupakan, ada sesuatu tentang pengalaman itu yang terasa begitu nyata dan menakutkan. Andi mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh alam bawah sadarnya? Mungkin ada pesan atau pelajaran yang harus dia ambil dari kejadian ini. Andi juga mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, bahwa mungkin ada kekuatan di luar sana yang kita belum sepenuhnya pahami. Apakah itu makhluk gaib, energi negatif, atau hanya permainan pikiran kita sendiri? Dia tidak tahu pasti. Namun pengalaman ini membuka mata dia terhadap dunia yang lebih besar dan lebih misterius dari yang pernah dia bayangkan. Pada akhirnya, Andi mencoba menerima bahwa nggak semua hal bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Ada banyak misteri dalam hidup yang mungkin nggak akan pernah kita ketahui jawabannya. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari setiap pengalaman, baik itu menakutkan atau menyenangkan, dan terus bergerak maju. Pengalaman ini juga mengajarkan Andi untuk lebih menghargai kesehatan dan kesejahteraan mental. Kita sering kali mengabaikan tanda-tanda kecil yang diberikan oleh tubuh kita, sampai akhirnya sesuatu yang besar terjadi. Andi belajar untuk mendengarkan diri sendiri, untuk memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat dan pulih. Andi juga lebih menghargai dukungan dari keluarga dan teman-teman. Mereka adalah sumber kekuatan dan kenyamanan yang tak ternilai, terutama saat kita menghadapi masa-masa sulit. Berbagi cerita dan mendengar pengalaman orang lain membantu Andi merasa gak sendirian dan memberi dia perspektif baru tentang kehidupan. Sekarang, 2 tahun setelah kejadian itu, Andi merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Dia masih memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia ini dan semua misterinya. Pengalaman malam itu mungkin akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tapi dia belajar untuk hidup dengannya dan menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa memberi kalian inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Dan ingatlah, gak peduli seberapa menakutkan atau anehnya pengalaman kita, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil.